Bartolomé de las Casas, seorang penulis dan tokoh agama dari Spanyol, menggambarkan Ferdinand Magellan sebagai orang yang bertubuh kecil dan sederhana, tetapi punya karisma yang luar biasa. Menurut salah satu sejarawan dari Jerman, yaitu Christian Grossman, Magellan adalah penjual ide yang hebat, pandai mempromosikan diri, dan mampu membuat orang lain percaya pada rencana besar yang ia miliki. Gak heran ya kalau ia berhasil meyakinkan Raja Spanyol untuk membiayai perjalanannya ke Maluku. Sebelum lanjut, perkenalkan nama aku Nelson Van Jonathan dari kelas 11 Sains. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada kalian semua tentang perlayaran samudra pertama di dunia. Selain tergiur kekayaan, Raja Charles I juga punya alasan politik nih teman-teman. Pada awal abad ke-16, Spanyol dan Portugal sudah membagi wilayah dunia di antara mereka. Namun, status kepemilikan Kepulauan Rempah yang sekarang bagian dari Indonesia masih belum jelas. Nah, karena itu Magellan tidak bisa melewati Tanjung Harapan di Afrika karena jalur itu dikuasai oleh Portugal. Untuk menghindari wilayah Portugal, ia bertekad mencari jalur laut dari arah barat menuju Maluku. Sejak pelayaran Columbus, sudah ada sekitar 500 kapal mencoba melewati daratan Amerika untuk tujuan yang sama, tapi semuanya itu gagal. Pada 10 Agustus 1519, Magellan memimpin 5 kapal yang sudah diperbaiki total dan dipasang meriam. Mereka berangkat dari Sevilla menuju San Lucar de Barrameda di tepi Samudra Atlantik. Sekitar sebulan kemudian, armada yang membawa 240 awak itu kembali berlayar untuk memulai perjalanan besar mereka. Nah, Magellan berambisi menjadi kaya nih teman-teman. Selain itu dia juga berambisi untuk membangun koloni untuk Spanyol dan menyebarkan agama Kristen. Namun, pelayaran keliling dunia yang ia pimpin itu penuh bahaya nih. Apa aja tuh bahayanya kak? Ada badai, kelaparan, penyakit, pemberontakan, hingga bentrokan dengan penduduk lokal. Sekitar 50 awak hidup berbulan-bulan di kapal sempit tanpa fasilitas yang layak, makanan minim, dan nyaris tanpa perawatan medis. Armada berlayar dari Kepulauan Kanari, melewati pesisir Afrika hingga Sierra Leone, lalu menyeberangi Atlantik ke Rio de Janeiro. Perjalanan berlanjut menyusuri pesisir timur Amerika Selatan, dengan para awak kapal terus-menerus mencari jalur hipotesis ke barat. Perjalanan itu sangat melelahkan, dan armada berhenti di tengah perjalanan pada bulan-bulan musim dingin. Situasi pasokan semakin sulit dan suasana di atas kapal semakin memburuk, yang memicu pemberontakan. Pada 21 Oktober 1520, Magellan menemukan sebuah tanjung di ujung selatan di Amerika Selatan. Kapalnya berlayar melalui jalur sempit di antara daratan utama dan Pulau Tierra del Fuego. Dalam perjalanan, satu kapal hilang dan satu lagi kabur kembali ke Spanyol. Meski begitu, Magellan berhasil menemukan jalur laut yang selama ini dicari, meski perairannya penuh badai. Butuh 6 minggu bagi armada yang sudah berkurang itu untuk keluar kembali ke Samudra Pasifik. Mereka lalu berlayar ke barat laut selama 3,5 bulan tanpa menemukan pulau berpenghuni. Kelaparan, kehausan, dan penyakit menewaskan 19 orang, padahal tanpa disadari mereka melewati banyak pulau yang bisa memberi makanan dan air bersih. Akhirnya, 3 kapal dengan 150 awak tiba di Filipina pada 21 Maret 1521, menjadikan orang Eropa pertama yang sampai di sana. Magellan berniat menaklukkan pulau-pulau kaya ini untuk Spanyol dan berharap menjadi gubernur. Ia berhasil membuat sebagian penduduk masuk Kristen, tetapi nggak semuanya itu mau tunduk. Pada April 1521, saat mencoba menaklukkan sebuah desa, Magellan tewas terkena tombak dan panah beracun. Arena kekurangan pelaut untuk 3 kapal. 2 kapal segera melarikan diri setelah awak kapal menenggelamkan kapal ketiga. Setelah kapten mereka tewas yaitu Magellan, akhirnya kapten itu digantikan oleh Komando Juan Sebastian Elcano. Di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano, kedua kapal berlayar menuju Kepulauan Rempah, tempat mereka akhirnya mengangkut kargo yang telah lama dinantikan. Elcano memiliki rute memutar Tanjung Harapan untuk perjalanan pulang. Pada akhirnya, hampir 3 tahun setelah berlayar menuju Maluku, hanya 1 dari 5 kapal yang kembali pulang, dengan Kapten Elcano yang menyelesaikan pelayaran keliling dunia yang tidak disengaja dan tidak direncanakan oleh Magellan. Pada tanggal 6 September 1522, kapal Victoria mencapai pelabuhan Spanyol, San Lucar de Barrameda.
Sekitar 20 pelaut selamat dari pelayaran keliling dunia pertama yang terdokumentasi secara historis. Sejak pertengahan abad ke-16, jalur barat tersebut dinamai Selat Magellan, diambil dari nama Ferdinand Magellan. Sekian penjelasan dari aku, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan see you on the next video, bye bye.